Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah dokumen kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah sumber yang jujur aja bener-bener bikin merinding. Ini tuh sebuah eksperimen pemikiran sci-fi yang bakal memutarbalikkan cara kita ngelihat realitas. Coba bayangin, sejarah global yang baru aja kita lewatin kemarin itu bukan karena krisis medis, tapi literally sebuah laporan insiden IT. Yap, kalian gak salah denger. Siap-siap ya, karena kita bakal ngelihat dunia ini layaknya sebuah software raksasa yang lagi error. Pertanyaannya gini, bagaimana kalau dunia itu berhenti bukan karena wabah, tapi karena sistem kehabisan RAM? Coba deh, lupain sejenak semua kepanikan atau berita medis selama beberapa tahun terakhir. Anggap aja kita ini teknisi server yang lagi ngelihat rentetan data secara objektif. Pernah kepikiran nggak, gimana kalau bumi yang tiba-tiba pause kemarin itu murni karena masalah komputasi? Gimana kalau sistem yang ngejalani realitas kita ini sekedar kehabisan memori? Oke, kita mulai dari bagian pertama, peringatan kelebihan beban sistem. Coba kita mundur dikit ke akhir tahun 2019. Menurut dokumen ini, sistem operasi dunia lagi ngedeteksi satu masalah yang supermasif. Angkanya nyentuh 8 miliar. Waktu itu, populasi bumi, atau kalau di dokumen ini disebutnya sebagai node, hampir tembus 8 miliar. Bayangin aja skala datanya. Miliaran node ini jalan-jalan lintas benua, menu-menuhin bandara, nongkrong di jalanan yang padat, atau ngumpul di konser yang isinya jutaan orang. Intinya, pergerakan dan interaksi gila-gilaan ini nyiptain triliunan kalkulasi fisika setiap detiknya. Beban prosesingnya udah nggak masuk akal lagi. Terus, apa efeknya? Simulasi yang kita sebut bumi ini mulai nge-lag. Resolusinya drop parah. Server raksasa yang ngejalanin realitas kita ini mulai kepanasan, overheating. Berdasarkan teori ini, sistem bumi lagi ada di ambang crash yang benar-benar fatal karena RAM-nya udah di titik kritis. Kalau dibiarin, seluruh simulasi ini bisa hancur lebur. Sesuatu harus cepat-cepat dilakukan. Lanjut ke bagian 2, memulai mode pemeliharaan. Masuk ke pertengahan tahun 2020, tiba-tiba sepi. Jalanan kota-kota metropolis raksasa yang biasanya sibuk banget, mendadak kosong melompong. Nah, teori ini punya sudut pandang yang gila banget. Sistem butuh cara buat ngestop miliaran node ini tanpa harus menghapus simulasinya. Solusinya, bikin aja satu ancaman yang nggak kelihatan. Dokumen ini mendefinisikan ulang sejarah, bahwa apa yang kita sebut karantina itu sama sekali bukan untuk kesehatan biologis. Itu tuh sebenarnya hidden script, semacam kode rahasia buat ngebekuin pergerakan kita. Singkatnya, itu adalah mode pemeliharaan sistem darurat, biar data kehidupan kita nggak ke-wipe total. Sekarang kita bahas bagian ketiga, mengurangi beban render fisika. Logikanya gini, memproses interaksi manusia di tempat umum itu butuh bandwidth yang super gede. Mesinnya harus ngerender grafik kota yang detil, cuaca yang berubah-ubah, dan yang paling berat, kalkulasi fisika pas ribuan orang saling senggol di keramaian. Ribet banget kan? Nah, bandingin deh kalau satu orang ini cuma dikurung di kamar ukuran 4x4 meter. Super hemat memori. Di luar jendela, dunianya nggak perlu dirender full, mungkin cukup disisain wireframe atau grafis hitam putih aja. Aturan jaga jarak, kalau dari kacamata ini, murni cuma aturan algoritma simple buat nekan beban kalkulasi. Kita masuk ke bagian 4, menonaktifkan API sensorik sekunder. Terus kalian pasti mikir, loh, terus gejala medisnya gimana? Ingat kan ada satu gejala yang paling aneh waktu itu? Anosmia, alias tiba-tiba nggak bisa nyium bau atau ngerasain makanan. Nah, sumber ini memetakan gejala itu bukan sebagai kerusakan paru-paru atau saraf biologis. Waktu sistem kekurangan bandwidth buat update besar-besaran, sistem harus ngirit memori kan? Makanya, API untuk indera sekunder kita sengaja dimatiin. Penglihatan sama pendengaran tetap nyala, karena itu fitur krusial. Tapi buat indera perasa dan penciuman, sang admin sistem seolah-olah tinggal ngeklik tombol disable untuk sementara waktu. Mind-blowing kan? Lanjut ke bagian 5, patch 2.0.20 berhasil diinstal. Habis karantina panjang itu, kelar. Kita semua dipaksa kenalan sama yang namanya kenormalan baru. Kenapa tiba-tiba kerja remote, meeting via Zoom, sampai belanja online jadi dinormalisasi banget? Menurut teori ini, alasannya murni teknis. Interaksi digital itu jauh lebih enteng diproses sama sistem ketimbang interaksi fisik. Cuma dengan duduk kaku di depan layar, kita udah menghemat jutaan gigabyte memori dunia nyata, tanpa kita sadari, kita secara sukarela mindahin hidup kita dari simulasi utama masuk ke subsimulasi yang jauh lebih hemat energi. Ini bukan sekedar tren ya, tapi benar-benar pergeseran permanen soal seberapa besar kapasitas komputasi yang boleh kita pakai di dunia ini. Dan ini bawa kita ke bagian terakhir, bagian 6, menunggu pemeliharaan sistem berikutnya. Fase maintenance sudah kelar, patch 2.0 udah sukses terinstall, sistem bumi berhasil diselamatkan dari crash total, dan kita semua udah diribut dengan ingatan baru soal gaya hidup digital. Tapi,
Di bagian paling akhir dari log dokumen ini ada satu peringatan. Bayangin ada blue screen of death kayak di Windows, muncul bentar aja, terus di pojok atas ada teks kecil yang kedap-kedip nulisin menyiapkan patch 3.0. Artinya pembaruan ini belum selesai. Siklus kemarin itu ternyata cuma jeda sementara. Jadi, kalau pergerakan kita, interaksi kita, dan populasi yang terus meledak ini makin nekan kapasitas processing realitas, kalau sistem kemarin cuma sekedar menunda kelebihan beban, pertanyaannya, seberapa banyak sih sisa RAM yang benar-benar kita punya sekarang? Dan kira-kira event global tak kasat mata apa lagi yang bakal di-run sama sistem kalau tiba waktunya buat mode pemeliharaan berikutnya? Sesuatu yang patut direnungkan. Terima kasih udah ikut ngebedah dokumen bareng-bareng hari ini, dan sampai jumpa!